Saya rekod dulu. Oke, silakan Pak Agus mulai. Dari siapa? Moderatornya Pak Agus ya? Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, balik ya. Selamat pagi, selamat siang ya menjelang sore kepada para narasumber yang terhormat Pak Odi Budiawan Enkom beserta Pak Saiful Anwar yang akan menyampaikan materi tentang webinar pada siang menjelang sore hari ini, yaitu tentang penulisan artikel ilmiah bagi mahasiswa. Mudah-mudahan webinar kali ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan materi untuk para mahasiswa yang telah mengikuti sidang tugas akhir maupun skripsi ya. Nah, untuk mahasiswa yang tugas akhir, untuk yang D3, itu nanti akan diarahkan untuk bagaimana caranya membuat artikel ataupun karya ilmiah yang baik gitu ya. Nah, kemudian akan diupload di jurnal mana, kemudian nanti para narasumber itu akan memberikan materi pada siang hari ini. Nah, untuk D3, artikel penulisan karya ilmiahnya nanti akan dipublish di jurnal yang tidak akreditasi ya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang teknik informatika ya, yang S1, itu jurnal untuk artikelnya itu akan dipublish di jurnal yang terakreditasi Sinta 1 sampai dengan 6 ya. Silakan nanti mungkin para narasumber ini akan memberikan arahan, menyampaikan bagaimana cara penulisan artikel ataupun karya ilmiah yang baik. Untuk itu kami persilakan kepada narasumber yang pertama, Pak Odi, ya, dipersilakan, dan seluruh mahasiswa yang telah mengikuti sidang kemarin, ya, harap simak betul bagaimana cara penulisan artikel ini. Dipersilakan Pak Odi. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Bahtiar selaku Ketua Kepala LPPM STMIK Cirebon, dan yang terhormat Pak Saiful Anwar, dosen STMIK Cirebon, dan yang membanggakan mahasiswa, mahasiswi, dan alhamdulillah sudah alumni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Baik, menindaklanjuti bahwa kebijakan tentang artikel ini sudah dilakukan pada pada gelombang sebelumnya, yaitu gelombang bulan kemarin atau sebelum pelaksanaan wisuda. Nah, terus kemudian akan dilanjutkan terus sampai dengan selanjutnya, yaitu artikel mahasiswa itu wajib publish di luar atau misalkan di beberapa OJS atau beberapa website di publikasi ilmiah. Nah, untuk itu menindaklanjuti kebijakan dari perguruan tinggi bahwa mahasiswa menindaklanjuti perguruan tinggi dalam hal ini melalui LPPM. Ini Pak Agus tadi sudah menyampaikan bahwa untuk D3 yaitu MIKA, teman-teman dipublish itu minimal di publikasi yang tidak terakreditasi atau belum memiliki Sinta. Nah, terus untuk S1 publikasinya itu wajib di Sinta. Tetapi insya Allah kami pada pertemuan kali ini akan mendampingi teman-teman untuk publikasi ilmiah keluar dan Sinta. Tetapi untuk di D3 sudah saya siapkan juga untuk publikasi bagaimana yang tidak terakreditasi. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi memang ini tidak ada di dalam mata kuliah dan ini adalah kebijakan baru, tetapi insya Allah kami akan dampingi semua. Nah, perlu yang diketahui bahwa tadi pagi saya sudah share ada 10 mahasiswa yang template-nya sudah saya kasih, itu sengaja
Template yang gunakan itu yang saya kirim. Itu untuk mahasiswa 10 itu yang sudah saya untuk di TI ya, untuk di TI 10 itu mohon disesuaikan dengan template yang, apa namanya, yang sudah disediakan atau sudah dikirim. Nah, terus kemudian, bagi mahasiswa prodi TI, bagaimana Pak dengan yang lainnya? Insya Allah kami siapkan 3 artikel, 3 jurnal, yang terakreditasi atau bersinta, 5 atau 6. Nah, itu nanti teman-teman tinggal siapkan. Nah, bagaimana mekanisme penulisannya nanti kita akan ajari saya dan, Pak Saiful. Nah, untuk itu saya akan memberikan penjelasan tentang semuanya sama, hampir sama dengan, teknik penulisannya sama, tapi mungkin gaya selingkungnya. Ini perlu teman-teman ketahui. Jadi, template gaya artikel itu kalau disebut di artikel itu namanya gaya selingkung atau gaya penulisan. Artinya tiap artikel itu beda-beda. Mungkin si artikel di IKMI versinya kayak gini, artikel si B versinya kayak gini, artikel C kayak gini. Sama kayak template skripsi. Template skripsi di IKMI, oh kayak gini kayak gini kayak ini. Template di, apa namanya, skripsi di perguruan tinggi lain, oh kayak gini kayak gini. Nah itu yang membedakan, tetapi isinya hampir sama. Nah yang kita dampingi adalah, bagaimana merubah dari skripsi ini, skripsi penelitian teman-teman, menjadi sebuah artikel yang bisa dipublish di luar. Nah, ini akan saya dampingi dan Pak Ipul, sini Pak Agus, untuk D3 itu, untuk ke yang tidak terakreditasi, untuk yang S1 akan saya arahkan untuk terakreditasi. Tapi teman tenang aja, semuanya sudah saya siapkan sama Pak Ipul, sama Pak Agus sudah kami siapkan. Nanti teman-teman publish di mana. Yang penting teman-teman simak diskusi hari ini, bagaimana cara penulisannya. Oke ya. Untuk yang D3 itu saya arahkan ke JDSI, Jurnal Data Science Indonesia, yang sudah di-share di link, apa namanya, di link grup. Tetapi ada beberapa yang masih salah ketika saya cek dan bagaimana cara penguploadannya. Kayak itu ya. Nah, oke saya siapkan di sini ada 3 link jurnal, yang sudah, disiapkan oleh Pak Saiful. Oke, bentar. Ini saya share dulu, ada 3. Oke, saya share screen ya teman-teman. Kelihatan nggak Pak Ipul untuk Pak Agus? Ya. Kelihatan ya? Oke, baik teman-teman, kita akan publish di 3 jurnal ini. Pertama adalah jurnal Just Eat, yaitu jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer. Terus kemudian ada jurnal Ilmiah Sistem Informasi. Nah, terus kemudian ada jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi. Nah, yang disebut dengan terakreditasi adalah di sini ada sertifikat dari kementerian, yaitu peringkatnya berapa. Dari 1 itu paling tinggi dan 6 itu paling rendah. Jadi kita tidak apa-apa yang paling rendah karena cukup untuk mahasiswa itu terakreditasi di Sinta 5 dan 6. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang prodi KA itu di jurnal JDSI. Nah, ini sudah saya kirim di apa namanya di grup untuk ini. Nah, ini jurnal Data Science Informatika bukan Indonesia. Nah, ini akan tetapi untuk template yang saya periksa di sampel di D3 itu masih salah penulisannya. Namun disimak penjelasan kami tentang penulisan. Nah, di sini ada 3 jurnal, ada 3 terus kemudian kita download template-nya. Kira-kira mau yang mana Pak Ipul? Untuk contoh teknologi atau manajemen sistem informasi. Yang mana ini Pak Ipul maunya? Yang manajemen informatika sistem informasi atau yang
Undipdu Yang ini aja Pak Audi, yang mana? yang misi. Yang misi. Oke, berarti ini ya. Oke. Oke, saya cari nah template-nya ini teman-teman. Nah, template-nya ini kita download. Nah, kita download. Oke. Kita download terus kemudian kita stop. Oke, saya stop share dulu. Saya boleh kirim satu contoh enggak buat teman-teman dari TI yang sudah mendapatkan SCC dari dosen tetapi belum artikel, belum menyusun artikel. Ini saya mau contoh penulisan. Boleh share nggak di grup atau di japri ke saya biar saya download. Nanti saya siapkan. Oke, saya cek dulu ada yang share ke saya. Oke. Belum ada yang share. Ini siapa? Saya contoh ke admin aja lah. Saya ke admin BK. Saya minta satu, ntar admin. Ntar ya Pak Ipul, saya coba contoh punya siapa ya. Oke, saya buka dulu sidang. Mana ya link sidang. Nah, ini link sidang skripsi. Ini punya contohnya punya siapa nih? Ntar dulu. Kelihatan Nur Latif. Nah, ini punya Mas Nur Latif. Saya copy. Saya download dulu ntar. Oke. Nah, oke teman-teman tunggu ya bentar ya. Ya terus kemudian nah ini saya siapkan artikelnya. Oke, saya share dulu. Udah kelihatan belum Pak Ibu? Belum. Belum. Nah, ini artikel dari si tadi jurnal tadi dari si tempat tadi misi ya Pak Ibu. Nah, kita ikutin judul, kita ikutin aturan dari sana. Nah, ini nanti akan kalau judul nanti saya bantu, terus kemudian nanti untuk pendahuluan nanti Pak Saiful yang akan membahas, terus kemudian saya di sini ada tinjauan pustaka teori, nanti ada saya, terus kemudian skema metodologi saya juga, terus kemudian hasil nanti saya, nanti terus kemudian kesimpulan ada Pak Epul, dan citasi nanti itu saya. Mungkin teori Pak Ipul bisa ya, teori, nambahin teori lah. Oke, teman-teman kita akan mulai di sini. Ini contohnya ya, ini template si program studi teknik informatika Lombok ini. Ini template dari si
jurnal dari jurnal manajemen informatika dan sistem informasi. Baik. Nah, di sini adalah perhatikan, judul paper maksimum ada 10 kata dan harus tulis dengan font Cambria 14 bold and center. Nah, kalau kita lihat judul dari punya Mas Nur Latif, ini kelihatan nggak skripsinya? Nggak kelihatan, Nggak Pak. kelihatan, ya berarti saya copy aja. Nah, kalau misalkan kalau kita lihat, itu kan judulnya ini. Nah, ini judulnya kelihatan ya? Ya. Nah, ini kan tata tulisnya adalah Cambria. Nah, ini tulis Cambria 14. Nah, terus kemudian lihat spasinya berapa, spasinya 1, maka di sini spasinya 1. Nah, akan tetapi 10 kata. Nah, judul paper maksimum 10 kata. Nah, di sini ada berapa kata? Ada 19. Berarti kita modif aja apa? Karena judul skripsi sama judul artikel itu tidak sama ya. Dia harus berbeda. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau sama nanti tidak boleh. Nah, maka kita akan modif nih punya Mas Nur Latif. Jadi saya menggunakan kata aplikasi sistem informasi data petani atau aplikasi Sitani dengan optical character recognition, atau ini di sini singkatannya saya hapus kata ini untuk untuk Mengurangi maksimum 10 kata. Nah, berbasis Android. Android. Nah, itu cukup ya, gini aja ya People ya. Untuknya bisa dibuang aja, Pak. Gini aja dah. Nah, ini adalah jadi judul artikel kan 10 kata kurang kelebihan. Aplikasi apa ya? Aplikasi dari sistem tani dengan optical characteristic berbasis Android. Cukuplah ya 11. Cukuplah seharusnya 1. Nanti ada revisi lagi. Nah, artinya teman-teman yang perlu diperhatikan adalah judul skripsi sama judul artikel itu berbeda. Nanti akan di grup itu akan saya masukin Pak Saiful, karena Pak Saiful belum masuk grup belum masuk grup yang ada di teman-teman. Nanti kita diskusi di sana. Nah, teman-teman kalau misalkan kesulitan aplikasi sistem informasi penulisan judul, tulis saja versinya teman-teman mau jadi apa. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan bantu modifikasi. Nah, ini dihapus karena sudah ada. Lalu kemudian di sini nama penulis. Nah, penulis 1, 2, 3. Nama penulisnya adalah di sini, teman-teman silakan tulis namanya adalah Nur Latif. Nur Latif. Nur Latif tadi apa ya? Bla 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 bla, saya nggak hafal. Nah, terus kemudian nama penulis kedua, misalkan nama penulis kedua itu sedikit saya modif karena ini untuk kebutuhan di jurnal untuk akreditasi. Jadi nanti saya akan sisipkan 2 penulis baru. Nah, jadi terus kemudian ada penulis 5. Nah, di sini yang saya dampingi teman-teman adalah Pak Saiful dan saya. Maka di sini ini 4. Ini saya kasih atau Bible yang keempat atau kelima, yang saya kelima nggak apa-apa. Ini hanya format aja. Nah, ini penulisnya ini. Nanti saya akan dampingi teman-teman untuk nulis. Nah, ini Saiful. Nah, ini Saiful Anwar. Nah, ini. Nah, terus kemudian nama program. Nah, yang ini, yang keterangan di sini harus diedit dulu, harus diganti. Misalkan di sini penulis pertama itu adalah Prodi Teknik Informatika, berarti di sini 1 itu adalah dari Prodi Teknik Informatika, STMIK IKMI Cirebon. IKMI Cirebon. Nah, terus kemudian kita enter. Nah, ini yang kedua, ini penulisnya siapa? Misalkan kedua dan ketiga sama, misalkan. Jadi program studi sistem informasi STMIK IKMI Cirebon. Nah, ini titik. Berarti sama, misalkan ini. Nah, terus kemudian keempat, kelima itu kan saya home base-nya di manajemen informatika, berarti
berbeda. Kalau Paipul teknik informatika, nah ini saya ganti seperti ini. Ini Pak Saiful. Ini menerangkan posisi penulis itu di mana. Kalau dosen home base-nya di mana. Tapi kalau mahasiswa program studinya apa. Nah, di sini 4 saya di manajemen informatika. Nah, ini sudah benar seperti itu. Nah, terus kemudian di sini ada tulisan jalan ini sebetulnya jalan kampus saja, jalan perjuangan. Nah, teman-teman, ini adalah konsep penulisan JDSI sama penulisan ini berbeda ya. Jadi kita akan intinya sama, ada identitas, tetapi gaya selingkungnya beda. Nomor 10B, Majasem ke Sambi, Kota Cirebon. Nah, terus kemudian di sini tulis nih nama penulis emailnya. Dari 5 penulis ini, emailnya tertulis di dalam sini. Misalkan sini saya kasih nurlatif@gmail.com. gmail.com. Emailnya apa? Terus kemudian nama kedua, nama penulis ketiga. Kalau misalkan penulisnya ada 4 ya 4, kalau penulisnya ada 5. Nah di sini keempat. Nah ini penulis saya. Jadi teman-teman nanti bisa nulis ini. Masukkan nama Paipul sama saya di penulis 3, penulis 4, 5. 2020@gmail.com. Nah, terus kemudian, nah ini terus Paipul. Emailnya apa Paipul? saifulanwar419@gmail.com. Berapa? Nama. Tar dulu. Saiful Anwar 419 gmail.com. Nah, nanti teman-teman masuk di sini. Nah, ini identitas penulis di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penulis 2, 3 itu nanti saya akan tambahkan pada teman-teman. Saya yang edit, bantu ngedit. Nah, seperti itu. Lalu kita ke abstrak. Nah, abstrak memberikan gambaran umum tentang isi paper kesimpulan umum sebagai guidelines bagi pembaca proceeding abstrak dari Cambria. Nah, abstrak itu ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, ada 2 nih. Ada abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Nah, teman-teman kan di skripsinya sudah ada dua abstrak tuh. Akan tetapi mohon bagi yang sudah ACC di dosen, penguji dan pembimbing itu bisa dituliskan di sini. Tempel aja, misalkan abstraknya dari Mas Nurlatif itu ini saya ngambil dari sebelum sidang ya, jadi sedikit ada perbedaan antara yang sudah sama yang belum punya Mas ini. Nah ini perhatikan, saya tulisannya adalah di bahasa Indonesia dulu. Ini saya ngambil, terus kemudian fontnya dipakai. Tadi kan di guidelines itu Cambria 10, fontnya ada 1 kolom. Oke, ini di bahasa Indonesia dulu, Cambria, fontnya 10. Terus kemudian, nah, perhatikan kata-katanya adalah 200 kata. Nah ini ketika saya blok, itu lebih dari 200. Nah maka dibaca lagi, dikurangi yang tidak pentingnya. Apa ya, misalkan kata-kata penyambung atau kalimat-kalimat yang ini bisa diiniin cukup, ini cukup. Nah, terus kemudian kita blok lagi ada berapa sih? 200 cukup enggak? Nah, ini 201. Nah, ini hapus saja. Nah, cukup 200. Nah, ya pas 200. Berarti kan ini saya hapus. Abstrak saya hapus. Nah,
Akan tetapi ini yang diambil adalah hasil yang sudah direvisi ya sama dosen penguji. Kalau belum direvisi jangan dimasukkan. Ini saya contoh yang belum direvisi karena belum mendapatkan yang sudah direvisinya. Nah, terus kemudian kata kuncinya adalah 5 kata kunci ditulis huruf kecil singkatan sing Cambria 5. Nah, ambil aja teman-teman kata kuncinya. Nah, kalau di kata kuncinya itu ini Cambria, jangan lupa fontnya Cambria 10. Nah, ini 1 2 3 OCR Android terus kemudian terus tambahin si Tani. Ada 5. Nah, itu untuk abstrak sudah cukup. Nah, lalu yang bahasa Inggris sama, teman-teman kan sudah translate tuh. Tinggal copyin aja, tetapi yang saya ulangi yang sudah direvisi atau yang sudah diperbaiki. Oke ya. Ini saya copy bahasa Inggrisnya, saya taruh di sini. Terus kemudian saya rapihkan Cambria 10 fontnya Cambria 10. Rata kanan kiri spasinya 1. Oke udah. Terus kemudian saya rapihkan. Nah, kemudian saya ngambil keywords-nya dari si Mas itu. Nah, tambahkan karena harus 5 jadi si Tani. Ya. Secara garis besar urutannya sama teman-teman walaupun dengan template yang berbeda. Nah, ini saya sudah abstrak. Nah, terus ke pendahuluan. Nah, ini saya share ke Pak Ipul untuk membahas pendahuluan. Pak Ipul sama teori ya. Oke, saya kirim ke Pak Ipul. Sudah saya share. Oke, saya kirim ke Pak Ipul ya Pak Ipul. Lalu Pak Ipul. Halo ya, silakan Pak. Oke, selamat. Ke WhatsApp aja tah. WhatsApp aja lah. Oke. Belum ada Pak Odi. Oke, monggo Pak Ipul di WhatsApp. Belum masuk? Belum masuk. Oke, bentar. Saya cek dulu. Udah masuk belum? Belum. Belum. Wah, lama ya. Ya paling yang ada di saya aja lah Pak Odi. Hah? Bukan ya. Enggak. Berapa? Oh, di PayPal ada tah? Di itunya, template-nya. Terus untuk nama Nur Latifnya sudah punya? Belum punya. Coba WhatsApp-nya PayPal dibuka. WhatsApp dari HP-nya tuh. Mungkin telat masuk. Belum masuk. Ini aja lah nanti Pak Odi. Karena kan untuk pendahuluan ini itu ada berbeda. Ada berbeda antara penulisan skripsi dengan di artikel. Betul. Di skripsi itu kan mungkin satu paragraf kalimat itu mungkin Suaranya kecil, Pak Ipul. Suaranya kecil. Dideketin. Ya mungkin ini ada sedikit perbedaan antara penulisan di artikel ilmiah dengan skripsi. Karena kalau di skripsi itu pada umumnya satu paragraf kalimat itu ada satu referensi. Tetapi di artikel itu untuk menghindari plagiarisme itu pada umumnya adalah menggabungkan
dari minimal 2 atau 3 sampai 4 referensi jadi satu paragraf kalimat baru. Nah, ini ada sebagai contoh. Sebagai contoh, nah, ini sebagai contoh daripada bagaimana menulis suatu latar belakang masalah. Di sini dengan judulnya adalah Clustering of Critical Thinking, Skill by Follow Taxonomy Using Machine Learning Technique. Nah, di sini penulisan daripada latar belakang masalah itu setiap kalimat yang ditulis itu harus ada referensinya. Dari mana kalimat itu muncul? Dan kalimat ini bukan copy paste dari buku atau jurnal yang ada, di copy pastekan, tidak bisa. Nanti imbasnya kena plagiarism. Oleh karena itu, kutipan-kutipan yang Anda ambil akan jadikan sebagai latar belakang, itu harus diparafrasekan atau dirubah dengan kalimat sendiri. Ini satu paragraf, satu alinea ya, paragraf. Nah, ini ada sumbernya. Kemudian kita menyambungkan kalimat baru yang saling ada keterkaitan antara paragraf 1 dengan paragraf 2 dan paragraf selanjutnya, itu pun sama, harus berdasarkan referensi. Makanya dengan artikel ilmiah ini, rata-rata jumlah daripada referensinya atau daftar pustaka itu banyak. Walaupun di sini hanya 6 lembar, tetapi referensinya itu bisa mencapai 25 sumber yang dipergunakan di dalam latar belakang masalah. Oleh karena itu, memang harus ada sedikit ekstra untuk masalah latar belakang ini. Karena bagaimana mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan judul artikel yang akan dikembangkan menjadi suatu artikel dari skripsi itu sendiri. Kalau saya perhatikan di skripsi, rata-rata skripsi, ini satu paragraf ini tuh satu orang kutipan atau satu referensi. Bikin lagi paragraf baru, itu satu kutipan lagi referensinya. Sampai selanjutnya begitu. Tetapi kalau di artikel itu harus lebih banyak. Jadi satu paragraf bisa mencapai ada saya minimal 2 sampai 3-nya. Nah, itulah perbedaannya antara penulisan tentang latar belakang deskripsi dengan di artikel ilmiah gitu. Dan sumber referensinya pun harus diambil dari jurnal-jurnal, bukan dari buku atau dari jurnal nasional. Karena di sini ada Sinta 5 dan Sinta 6, ya berarti referensinya harus dirubah, harus jurnal semua gitu. Dan tidak ada bahasa kalimat sendiri di latar belakang ini. Nah, kemudian apa sih yang harus diperhatikan di dalam penulisan latar belakang ini? Nah, di sini di dalam latar belakang itu adalah ada 3 poin yang harus menjadi poin utama. Yaitu yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian Anda di dalam skripsi itu. Kalau saya baca di skripsi yang Anda tulis itu masih apa namanya ya, memang kerucut terbalik, tetapi masih terlalu jauh umumnya masih terlalu jauh. Nah, kalau di artikel itu to the point, langsung kepada inti variabel X dan Y-nya, atau pada tujuan yang akan ditelitinya dalam artikel itu. Jadi tidak terlalu jauh kemana-mana. Nah, makanya yang diambil itu adalah ya Anda ekstra baca dulu deskripsi yang Anda tulis, kemudian diambil referensinya yang langsung to the point kepada inti permasalahan yang akan dijadikan artikel itu. Itulah bedanya itu Pak Odi, bedanya antara latar belakang dengan di skripsi dengan di artikel. Jadi harus dibaca ulang, ada ekstra di sini, ada ekstra. Karena tidak main copy paste gitu. Nanti resikonya adalah berkait dengan plagiarisme itu. Oleh karena itu ya apa namanya, di sini sudah jelas bahwa hal-hal yang melatar belakangi peneliti ini dijadikanlah latar belakang di sini yang muncul. Tujuan penelitian sampai kepada
yang relevan, sehingga kegiatan penelitian yang di artikel itu ada sangat relevan dengan judul itu. Berarti kemungkinan Pak Odi untuk latar belakang ini mahasiswa itu adalah menambahkan referensinya yang berkaitan langsung dengan variabel X dan variabel Y pada judul artikel itu. Ya, berarti kan kita bantu ya Pak Odi ya. Ya, kita bantu. Nah, untuk memperkuat apa yang jadikan penulisan dalam artikel itu. Jadi Anda mahasiswa itu nggak usah bingung bagaimana gitu. Oh ini begini akan kami bantu untuk menjadikan artikel ini supaya terbit. Soalnya kan tadi disampaikan oleh Pak Odi bahwa nanti di sana kan ada penulis keempat dan kelima yang oleh dosen. Mungkin di sini juga ada Pak Agus Bastiar MKOM sebagai penulis juga bisa. Nah, siapapun mahasiswa yang di sana, judulnya apa, ada dosen di sana, maka secara tidak langsung dosen itu yang dijadikan sebagai penulis keempat dan kelima itu akan ikut bertanggung jawab dalam penerbitan artikel yang Anda buat itu. Paling begitu Pak Odi, juga di Dewan Pustaka pasti akan bertambah juga. Karena ini di sini digarisbawahi berwarna hijau, yaitu sumber pustakanya adalah jurnal terpublikasi secara online dalam 5 tahun terakhir. Nah, berarti maksimal 5 tahun terakhir yang dijadikan referensi pada suatu artikel di sini ditambahkan. Ya paling begitu Pak Odi, penambahannya Pak Odi. Silakan. Oke, baik. Oke, artinya teman-teman itu secara teori sudah disampaikan oleh Pak Saiful. Nanti saya tambahkan di stop share dulu Pak Ipul. Ya, bentar Pak Odi. Gimana stop share-nya? Stop share-nya di tengah. Udah ketemu. Oke, baik. Saya lanjut lagi pada teman-teman semua. Nah, ini saya buka lagi file dari saya. Saya share lagi. Nah, ini template-nya. Ini saya share lagi tadi. Saya menambahkan sedikit bahwa teman-teman di sini berisi hal-hal yang melatar belakangi penelitian. Nah, nanti dari skripsi itu dirangkum di latar belakang teman-teman tuh dari perkembangan. Biasanya kan di paragraf 1 itu ada perkembangan-perkembangan. Dan silakan teman-teman rangkum, terus kemudian masuk ke beberapa teori yang dikutip. Itu di paragraf 3 dan 4 itu kan literatur review. Nah, silakan masukkan ke sini terus kemudian dirangkum ya, tapi disimpelkan atau dirangkum menjadi lebih simpel lagi atau to the point. Misalkan penelitian ini dilakukan oleh siapa, terus kemudian hasilnya bagaimana. Nah, terus kemudian di paragraf 4 juga teman-teman rangkum juga nih. Nah, bagaimana penelitian kedua itu berjalan. Terus masukin ke sini di pendahuluan. Nah, topik masalahnya itu ada di paragraf 5 dan 6. Nah, teman-teman silakan, itu kan kalau topik masalah itu kan nggak mungkin ada yang sama itu kan, karena teman-teman penelitiannya dilakukan di Cirebon atau di penelitian di tempat penelitian masing-masing. Nah, artinya bisa dirangkum juga menjadi tata tulis yang baik. Nah, hilangkan kata-kata skripsi, itu tidak boleh ada di artikel. Nah, paragraf 8 itu tidak boleh dimasukkan ke dalam sini. Jadi ada beberapa poin yang masuk, ada beberapa poin yang nggak masuk. Nah, untuk data itu kondisional, di paragraf 5 itu ada data dan yang tidak ada data. Kalau di sini nggak usah pakai data. Itu ya tentang di pendahuluan. Terus kemudian terkait dengan teori. Nah, misalkan di sini teori. Nah, kalau lihat dari tinjauan pustaka tadi yang Pak Ipul sampaikan bahwa bagian ini berisi penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian. Nah, teman-teman kan sudah mengutip di paragraf 2, di bab 2 itu adalah penelitian terdahulu atau penelitian yang dilakukan oleh orang lain tapi relevan dengan judul kita. Nah, silakan teman-teman kutip nih, masukkan menurut si A penelitian ini bla 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 bla, hasilnya bagaimana. Nah, terus kemudian sampai dengan 5.
kalau di teman-teman kan ada 5, jadi bolehlah ditambahkan dengan 5 kalau enggak 5 ya 4 atau 3. Tapi tergantung dari si jurnal tersebut apakah hasilnya banyak atau dikit. Nah, kemudian ada teori terkait. Nah, jika diperlukan maka tambahkan teori-teori lain. Nah, ini tambahkan teori. Nah, misalkan teman-teman tentang, nah di sini teorinya adalah kalau saya lihat dari skripsi dari Mas Nur Latif itu, teorinya adalah tentang ada data informasi, ada kelompok tani, ada OCR, Optical Character Recognition, terus kemudian ada Android. Jadi, tidak semua teori itu masuk. Anggap aja kalau misalkan di punyanya Mas Nur Latif itu ada 11 teori yang diambil. Nah, mungkin saya simpelkan saja, kelompok tani. Kelompok tani sama tani itu jadi satu, terus kemudian sistem informasi, terus kemudian OCR, udah 3 aja cukup. Nah, itu untuk di Mas Nur Latif. 3 saja cukup untuk di, apa namanya, teori ini. Dan teman-teman tinggal disesuaikan, tapi yang relevan dengan judul. Kalau misalkan, "Pak, saya data mining berarti konsep data mining, terus kemudian data yang digunakannya itu apa, misalkan tentang, cuaca BMKG, berarti konsep cuacanya bagaimana, terus algoritmanya bagaimana, algoritma apa, misalnya algoritma C45, algoritma KNN, algoritma yang lainnya, itu masuk ke dalam sini. Oke ya, itu jadi mohon disesuaikan, dirangkum lah, intinya ini merangkum tetapi, kata-katanya, lebih, ke arah, bagaimana penulisan secara ilmiah. Lalu metode penelitian. Nah, metode penelitian adalah diagram alir. Diagram alir itu ada di bab 3. Diagram alir itu di sini kalau dia skema alir penelitian. Nah, bagian ini mengurai penjelasan secara detail diagram alir. Nah, di sini adalah tahapan penelitiannya. Di sini metode penelitian itu disesuaikan dengan penelitian teman-teman ya. Kadang diagram alir itu ada yang di akhir, ada yang di depan. Nah, ini di depan. Nah, ini tahapan penelitiannya diuraikan di sini. Skema alur penelitian. Nah, terus kemudian tulis di sini kan pasti ada gambar nih, ada gambar tulis di sini. Lalu kemudian pengumpulan data, teman-teman pengumpulan datanya bagaimana? Itu kan ada kalau punya Mas Nur Latif itu pengumpulan data di bab 3 itu ada di 3.4, ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner. Nah, itu dituangkan. Tetapi jangan definisinya langsung bagaimana, oh ya observasi itu saya di sana melakukan penelitian di PT A, B, dan C, terus bertemu dengan owner atau pimpinan untuk melakukan buah penelitian. Kemudian analis data. Kalau misalkan ada analis data, silakan tuangkan. Kalau tidak ada ya cukup kita hapus saja. Lalu tahapan XYZ, seluruh tahapan dijelaskan pada bagian 3 termasuk melakukan pengembangan dan implementasi. Nah, judul ini kalau misalkan perlu untuk tahapan XYZ ini silakan tulis, tapi kalau nggak ada ya cukup di bab 3 itu tentang alur penelitian, terus kemudian pengumpulan datanya bagaimana. Cukup 2 aja. Nah, kalau yang lainnya secara teori. Nah, ke poin 4, itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan kita ngambil dari bab 4, tapi kalau misalkan punya Mas Nur Latif itu kan sangat banyak. Artinya tahapannya mulai dari pengembangan analis, nah itu. Nah, ambil beberapa sela saja, misalkan tahapan kalau misalkan saya share punya skripsinya Mas Nur Latif. Nah, yang diambil ya ini kan nggak mungkin ngopi dari jurnal ya, karena ini kan kata-kata sendiri. Harusnya kan kata-kata bab 4 itu kata-kata sendiri. Jadi teman-teman tinggal copy. Nah, di bab 4 itu teman-teman tahap analis. Ini boleh, tetapi ini mohon dirangkum menjadi lebih kecil lagi atau lebih sedikit lagi. Terus kemudian masukkan gambarnya. Nah, kasih penjelasan 1 atau 2 kalimat atau 2
3-4 atau 4, satu paragraf tapi isinya lebih dipadatin lah, lebih ke intinya. Kalau ini kan secara detail banyak banget. Ya jangan tempel semua, kalau tempel semua nanti bisa berlembar-lembar gitu kan. Jadi cukup misalkan kalau misalkan tiap jurnal itu ada 6 lembar. Jadi dari skripsi teman-teman yang banyaknya ada 115, itu bagaimana dijadikan 6 lembar. Nah, itu bagaimana? Nah, makanya kan jangan terlalu banyak, intinya saja. Sedikit sedikit juga kalau nggak jelas ya jangan juga. Ah, kata Bodi cuma 6 lembar, 7 lembar, 8 lembar. Ya tapi kalau sedikit tidak memberikan informasi atau hasil yang teman-teman tulis, ya sama aja bohong, bukan namanya artikel ilmiah. Yang namanya artikel ilmiah itu adalah ringkasan, teman-teman punya masalah, teman-teman punya problem, ada teorinya, ada dasarnya, tadi adalah, jurnal dan buku, terus kemudian tahapan penyelesaiannya ada tadi di poin ketiga dan hasilnya bagaimana, itu ringkasan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi membuat, menjadi lebih simpel, padat dan jelas. Tetapi jangan sampai, ketika dibaca ngambang gitu, hasilnya nggak jelas gitu, cara penyelesaiannya nggak jelas. Nah, ini silakan masukkan, tapi tidak semua. Nah, ketika tahap dan desain ini masuk relatif, masukkan hanya 1 atau 2 saja, nggak semuanya dimasukkan. Terus kemudian kalau sheet implementasi. Nah, di sini ketika implementasi silakan masukkan semua. Kalau implementasi, kalau misalkan masih di bawah standar, maksudnya ya kalau ini masih desain. Nah, ini implementasinya adalah Office Android. Nah, silakan masukkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke 7 cukup lah masukin semua. Tetapi untuk tadi ada desain ya tidak usah. Nah, desain itu tadi yang nah seperti ini sudah usah dimasukkan. Nah, ini namanya desain. Nah, Pak bagaimana kalau misalkan saya konsepnya data mining? Nah, atau di data mining kan berarti teman-teman bab 4 itu membahas sesuai dengan alur. Ada data, ada pre-processing, ada data transformasi, ada model, hasil. Udah 5 yang dibahas itu untuk data mining, yang konsep data mining itu hanya 5. Hanya 5 di poin 4 itu. Nah, lalu kita ke pengujian. Nah, di sini ada pengujian, ada black box dan white box. Silakan masukkan, tetapi ambil yang pentingnya saja karena ini terlalu banyak, tidak harus semuanya masuk. Ya, itu selesai. Nah, maintenance. Nah, untuk apa namanya riset itu tidak perlulah, tidak usah dimasukkan risetnya, karena pengujian dari white box sama black box udah cukup. Pengujiannya itu 2. Nah, itu untuk di poin paragraf 4. Sorry, untuk di poin 4 di dalam artikel. Lalu bagaimana ketika di kesimpulan? Nah, ini ketika kesimpulan teman-teman copy aja, tidak langsung. Tetapi kata-katanya mungkin diganti. Atau kalau misalkan berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti akan, nah ini juga ambil aja semuanya bisa nih. Tapi skripsi orang kan, skripsi mahasiswa kan beda-beda narasinya. Jadi ini untuk Nur Latif ambil aja dipakai. Nah, nomor 3 nggak usah dipakai ya, karena ini risetnya nggak digunakan. Jadi poin 1, 2 aja. Masukin ke apa namanya hasil. Nah, kita balik lagi ke jurnal, mana artikel. Nah, artikel di sini. Nah, tadi pembahasan. Nah, kesimpulannya tadi masukkan ke sini. Lalu nah ucapan terima kasih ini dihapus saja, ini enggak perlu karena teman-teman tidak didanai oleh pemerintah. Nah, daftar pustaka ini kan kalau deskripsikan modelnya apa. Nah, sekarang untuk di artikel menggunakan model IEEE. Nah, teman-teman kalau sudah pakai Mendeley IEEE konsepnya sama, cara citasinya itu misalkan saya akan melakukan citasi nih. Misalkan citasi ini kan contoh stylenya. Ini saya hapus saja. Ini saya hapus karena daftar pustaka di sini. Nah, ada.
Nah, misalkan saya akan melakukan sitasi. Nah, seperti ini. Oke, saya lihat dulu reference. Nah, ini saya akan melakukan citasi. Klik insert citation. Ini untuk teman-teman yang Word-nya sudah ada Mendeley-nya ya. Karena saya sudah ada Mendeley-nya, jadi otomatis saya akan contohkan. Ini contoh. Ini belum keluar. Tunggu ya. Oke. Saya coba lagi. Go to Mendeley. Ini kelihatan nggak Mendeley saya, Pak Ipul? Halo, Pak Ipul? Nggak kelihatan ya? Oke lah. Saya akan melakukan citasi di sini. Kalau citasi sama, semuanya konsepnya sama. Dulu meter. Ya, misalkan saya akan melakukan citasi di sini. Contoh yang sini di satu, saya akan melakukan citasi. Citasinya sama. Nah, set. Oke, teman-teman semua. Biasa go to Mendeley, saya kutip satu aja contoh. Mungkin di Zoom nggak kelihatan ya. Oh, udah sama. Iya. Tapi kan mahasiswa semua udah pada bisa ya Pak Udah bisa, harusnya udah bisa. Nah, cuman ini kan cuman modelnya aja berbeda. Ada apa namanya? Ada pakai model apa sama model IEEE saya contohkan di sini. Nah, ini citasi saya, teman-teman. Ini adalah kalau mau lihat triple E atau apa model apa APA itu bukan nanya ya. Jadi ini saya contohin di sini. Nah, di style itu ada font cover. Berarti saya stylenya adalah font cover. Kalau kita ganti ke apa bisa kita lihat apa itu kan American Psychology Associate. Nah, ini kelihatan nggak Pak Ibu? Kelihatan. Nah, kalau model apa kan seperti ini. Model apa seperti ini. Kalau kita ganti IEEE, kita ganti aja IEEE. Semua konsepnya sama, cuma merubah ini aja stylenya. Nah, ini sudah ganti otomatis. Nah, nanti si daftar pustakanya kita tinggal panggil aja kan kalau udah apa namanya sudah terinstall Mendeley. Jadi jurnal-jurnal teman-teman masukin Mendeley. Kalau misalkan sudah ada kan biasanya teman-teman kalau sudah install sudah ada, tinggal panggil-panggil saja. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini konsepnya seperti ini. Kita tinggal rapikan kanan kirinya. Nah, Cambria. Nah, itu sudah selesai. Ini saya contoh aja. Sudah selesai teman-teman semua. Ini dihapus. Oke. Nah, Pak, kalau misalkan udah selesai gini, apakah langsung upload? Mohon tunggu teman-teman. Jangan langsung diupload. Koordinasikan dengan Pak Ipul, saya dan Pak Agus atau Pak Saipul di sini. Nah, teman-teman silakan di-share template atau hasil publikasi teman-teman, hasil draftnya ke grup. Nanti kita akan verifikasi, akan saya edit atau saya tambahkan. Kalau semindalkan sudah oke, teman-teman upload ke jurnal yang sudah kami siapkan. Ada 3 jurnal. Nanti saya akan bagi template-nya. Akan ditunjuk, oh si A itu dapat template ini. Nah, jadi itu ya teman-teman, ini sudah siap. Nanti habis sudah siap semua, mohon kirim ke grup. Jadi semakin cepat teman-teman ngirim, semakin baik. Artinya kita akan mengejar ke yudisium di tanggal 6. Jadi mohon, tapi jangan asal-asalan ya, karena di sini artikel ilmiah. Jadi mohon jangan asal tempel. Nanti kalau misalkan direvisi sama OJS sana, repot. Nah, kalau misalkan ada revisi dari sana, kita akan bantu, kita akan dampingi teman-teman untuk apa namanya perbaiki. Kita akan bantu, akan dampingi. Nah, ini untuk S1 ya, S1 akan pendampingan. Untuk D3 tidak terakreditasi, cukup ke JDSI. Jadi perhatikan itu. Nah, itu yang harus saya konfirmasi kepada teman-teman semua. Oke,
Nah, Pak, bagaimana cara uploadnya? Nah, ini kan saya nanti kalau udah selesai kirim ke grup, saya akan koreksi. Kalau misalkan saya kurang, ini saya mohon tambahkan ke mahasiswa. Kalau sudah selesai, ya baru saya suruh perintah untuk upload. Uploadnya bagaimana? Nanti saya tunjukkan caranya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan tadi yang sudah saya tunjuk 10 orang sudah mendapat template yang berbeda, Pak. Ini template intinya sama, caranya sama, hanya saja gaya selingkungnya beda. Gaya penulisannya itu berbeda. Jadi mohon yang 10 tadi disesuaikan dengan template yang saya kirim. Langsung ke Japri masing-masing itu saya kirim. Jadi mohon saya harapkan bisa selesai hari ini. Jadi bisa saya koreksi, bisa percepat untuk saya bantu uploadnya. Oke ya, untuk Mas Nur Latif, judulnya ini sudah oke. Ya, nah ini saya stop share. Nah, lalu bagaimana Pak ketika upload? Upload konsepnya gini, upload ke sistem itu kan ke JDSI ke sistem yang tadi. Teman-teman siapkan email aktif. Nah, di sini emailnya adalah kita registrasi dulu. Nah, ini kita registrasi. Registrasinya mana nih? Nggak kelihatan. Registrasi submission. Nah, ini register. Klik about, submission, register. Nah, masukkan email. Nah, ini saya contoh. Nama itu. Oh iya, nama di Nurdiawan. Nah, ini ya caranya mohon disimak karena D3 salah tuh, langsung upload aja nggak tahu benar apa enggak. Nah, terus kemudian family name. Kalau teman-teman ada gelar Raden atau dari Kesultanan atau dari mana gelar marga, biasanya kan ada yang marga Batak, ada yang marga ini, mau ditulis di sini. Kalau ada marga atau gelar keraton. Affiliation itu sedemikian Cirebon. Nah, ini sudah ada. Country itu kita Indonesia, cari I, Indonesia. Nah, ini. Emailnya apa? Teman-teman emailnya di nurdiawan@gmail.com. Username-nya saya juga ikut daftar. Kombinasi ODI 123. Ya. Ini password-nya saya random aja. Tuh. Yang mudah-mudah aja lah, jangan sulit-sulit. Ya. Terus kemudian klik yes, agree. Ini centang bae, ya. Register. Oh, semua. Oke, set ada yang salah. Family ini barangkali. Enggak, ini biasanya salah di sini. Salah password di sini. Enggak sama. Nah, ini berarti huruf besar, enggak pakai huruf besar ya, jadi kombinasi dari huruf kecil sama angka aja deh yang mudah. Save. Oke, ketika upload kita akan make new submission. Tapi kalau udah CC dari saya sampai full ya. Nah, make new submission. Nah, ini nanti akan saya pandu cara ininya. Pertama, teman-teman select the article. Terus kemudian centang. Ini enggak usah. Correspondent kontak yes. Ini centang, dicentang. Save and continue. Oke ya. Nah, misalkan di sini add file. Nah, ketika add file, teman-teman upload nih artikel yang tadi yang sudah saya ACC pada teman-teman semua, upload add file. Nah, ketika sudah add file, saya contohkan, misalkan tadi download, misalnya contoh add file, kalau sudah oke, di sini template, oke, artikel, order, save, continue. Save, continue. Nah, error process of form, please deselect load. Oh, ini this skin artikel.
Oke, klik di artikel ya tadi. Ini untuk menunjukkan bahwa file yang saya kirim itu artikel baru atau revisian. Save and continue. Nah, enter metadata. Nah, masukin di sini judulnya apa? Misalkan ini judul teman-teman ya, judul yang file yang diupload. Terus kemudian apa namanya abstraknya, tinggal copy paste dari abstrak yang sudah dibuat. Nah, copy abstraknya. Nah, terus kemudian ini tulis autornya reference. Nah, reference ini daftar pustaka. Daftar pustaka itu kan sudah ada tuh daftar pustakanya. Tinggal copy aja. Copy. Nah, beres. Save and continue. Nah, confirm. Nah, ini selesai, finish submission. Nah, oke. Oke, tunggu sampai dengan selesai. Nah, ketika sudah next step, teman-teman review submission. Review di submission. Nah, ini yang di screenshot, yang dikirim ke BAK atau yang kirim ke link Yudisium. Screenshot, terus masukkan ke apa namanya ke di bawah artikel. Nanti itu yang dikirim ke BAK atau tim panitia. Jadi ini masih continue, belum selesai. Kalau misalkan ada revisi, komunikasikan dengan kami karena akan masuk ke email teman-teman. Oke ya, itu saja tentang uploadnya. Ini saya hapus karena nanti akan masuk ke apa namanya. Saya akan hapus dulu ini karena takutnya masuk ke konsep selanjutnya di review. Tapi nggak ada file hapus ya ini gimana ya? Saya hapus ya. Nanti saya di blacklist ya, nggak boleh masuk karena ngirimnya asal. Jadi nggak boleh ngirim asal ya teman-teman. Ini jadi Itu tadi asal bukan di oke pada waktu terakhir tuh. iya salah saya harusnya jangan. Tapi kan saya contoh tadi tuh. Ntar saya back to submission. Jadi itu teman-teman. Oh ada nih. Semoga aja ada. Submission. View. Wah ternyata tidak ada. Nanti saya disinggung sama ini ngirimnya asalan. Ya. Oke, itu teman-teman tentang bagaimana ngupload dan penulisan artikel. Oke, ada yang didiskusikan dulu, tanya jawab sebelum saya bagi si A masuk submission apa, si B masuk apa. Mangga dipersilakan. Ada yang tanya? Sebetulnya mudah, hanya memindahkan deskripsi ke template artikel ya Pak dia. Iya, solusi mudah. Cuman kalau nggak tahu ya bingung juga. Tadi ya betul kata. Lebih teliti gitu ya. Betul. Tindakannya jangan asal. Tapi ini nggak ada ininya. Oke, silakan untuk teman-teman barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Oke, tadi untuk yang 10 orang ini nanti ketika tanya jawab sudah selesai, nanti saya kasih si A itu template-nya apa, si B template-nya saya bagi untuk prodi TI. Oke, silakan tanyakan. Nah ini chat yang sudah upload bagaimana Pak? Uploadnya kemana? Upload ke link jurnal atau ke link Yudisium? Kalau belum ke link jurnal, berarti belum selesai pekerjaannya. Silakan didiskusikan template-nya sudah baik atau belum. Terus kemudian kalau sudah baik, dapat approve dari saya Pak Epul atau di pembimbing Pak Agus, bisa teman-teman upload. Nah seperti itu ya. Jadi tulisannya harus juga baik gitu. Jurnal Data Science Informatika Pak. Nah ini siapa?
Jurnal Data Science, oke silakan. Untuk yang D3 sama untuk yang D3 MIKA itu ke jurnal Data Science. Kalau yang S1 tadi ke 3 jurnal. Nanti saya akan bagi jurnal. Kamu dapat jurnalnya apa, kamu dapat jurnal apa. Jadi tidak sembarangan. Jadi saya akan nuntunnya tuh enak. Oh ini kelompok ini, kelompok ini. Oke ya. Terus ada lagi untuk yang S1, adakah pertanyaan? Pak, bagaimana untuk yang 10 itu masuk ke kelompok mana? Nah, jurnal, pitch. Ntar saya buka. Oke ya, ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, baik. Saya akan bagikan kalau tidak ada yang ini. Nah, mohon disimak. Ini saya pembagian. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam, ya. Pak, ini saya Julianto. Oh, silakan. Saya tuh udah ngirim di aplikasi bigdatascience.id tuh Pak. Ya. Di situ tuh ada tulisan itu artikel hanya diterima melalui sistem OJS dan harus mengikuti template yang sudah ditentukan. Saya tuh udah pakai template yang dari Jurnal Data Science itu Pak. Apa itu kudu dibayar? Itu gimana Pak? Iya kan tiap template-nya kan beda-beda. Kalau template data science ya pakai template-nya data science. Masnya pakai template yang mana? Kalau ini kan untuk template di ya kalau data science ya benar data science. Kalau yang bukan data science malah di reject nantinya. Oh, berarti nggak usah di-upload ulang ya Pak? Nggak usah, yang penting ininya benar. Gitu. Ya udah siap, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Yo, Assalamualaikum. salam. Oke, ada lagi sebelum saya bagi tugas. Halo? Kayaknya udah bisa semua ya ini. Oke, teman-teman, saya share pada teman-teman semua. Ini pembagian tugasnya atau Anda masuk kelompok mana. Nah, ini untuk yang 10 orang masuk ke link ini untuk nanti daftarnya. Untuk Ade Bani, Topan Hadi, Abdul Robi Patri, Nur Latif, Ardi, Riki, Nurholis, Vegi, Eka, Kamim, Haida, Saiful Hadi. Template-nya adalah template dari sini. Jadi teman-teman silakan template disesuaikan, terus kemudian dikomunikasikan dengan kita. Oke, saya share ke grup ya, ke grup yang TI. Nah, terus kemudian karena coba saya lihat di TI itu ada berapa ya total? Di TI itu ada 34 dikurangi 10 berarti 24 dibagi 3 berapa Bebo? 21 7 ya? 7. 8. Hah? 8 ya? Oh ya 8. Oke, jadi nanti teman-teman akan saya bagi. Jadi konsepnya begini, akan saya share dulu. Jadi 8 mahasiswa akan masuk ke Jurnal Sistem Informasi JASID. Nah, Jurnal Sistem Informasi Teknologi Informasi dan Komputer 8 orang. Terus kemudian masuk ke teknologi 8 orang.
masuk ke jurnal apa tadi tuh? Manajemen Informatika dan Informasi 8 orang. Jadi kita tertibkan 8 orang. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nanti akan saya buat ininya kayak tadi, yang 10 orang sudah masuk ke, nah ini build ke sini, yang bits tadi ke sini. Masuk ke, nah ini artikel template-nya download, terus kemudian ini di sini downloadnya, ini artikelnya jurnal template-nya untuk di MSI, Manajemen Informatika Sistem Informasi, MISI. Nah ini terus kemudian template-nya di Teknologi Jurnal Ilmiah Sistem Informasi ada di mana Pak Ipul? Di atas. Nah, template. Mana sih? Itu warna biru, template announcement. Nah, Announcement. di kanan. Iya. Nah, template. Template di sini bagi yang kebagian jurnal sistem informasi, jurnal ilmiah sistem informasi. Bagi yang kebagian ke Just It di mana Pak Ipul? Oh ini template-nya, download template-nya. Oke ya, itu teman-teman semua ada yang ditanyakan. Nanti saya buat yang 8 ya. Ada yang tanyakan cukup? Itu batas akhirnya kapan, Podi? Kalau yudisium kan tanggal 6. Yudisium. Ini mahasiswa ini mengumpulkan hasil Ya kalau bisa malam ini. Karena kan yudisiumnya tanggal 6. Jadi kita estafet aja. Jadi kalau udah selesai, kan ini nggak mikir apa namanya, nggak ngoding juga, nggak mikirin. Kan revisi kan udah pada semua. Nah tinggal nyalin, tinggal merangkum sesuai dengan kebijakan. Nah kalau udah semua, nanti tinggal share ke grup. Nanti saya akan bantu sama Pak Ipul untuk mereview. Kalau sudah oke, nanti silakan publish. Nah, teman-teman silakan upload. Nah, kalau ada kendala, mohon didiskusikan di grup juga. Oke, itu aja. Pak Ipul mungkin tambahan. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Sudah cukup, gampang kok. Hanya memindahkan aja. Iya, betul. Jadi itu ya teman-teman. Ini berarti kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap semuanya paham dan bisa nanti saya upload ke grup rekaman ini. Itu saja Pak Agus Bahtiar selalu Ketua LPPM. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk saya dan Pak Ipul dan teman-teman untuk share tentang artikel ilmiah. Jadi seperti itu teman-teman semua. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya balikan ke Pak Agus. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Udi. Para pemateri yang telah menyampaikan materinya tentang bagaimana teknik pembuatan artikel di jurnal ilmiah di mahasiswa ya. Mudah-mudahan tadi materi yang disampaikan cukup jelas dan bisa membantu kawan-kawan mahasiswa untuk segera membuat artikel karya ilmiah dari skripsi yang sudah ada. Tinggal memindahkan, merangkumnya skripsi yang ada. Kemudian di-share kembali ke Pak Odi atau Pak Saiful yang nantinya akan sudah di-reviewer oleh kedua narasumber tadi. Nanti bisa langsung diupload karena waktunya memang cukup mendesak, mepet ya. Saya berharap kepada kawan-kawan mahasiswa itu segera setelah mendapatkan materi bagaimana penulisan karya ini segera digarap ya, segera dibuat dari materinya yang ada di skripsi yang sudah di CC. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada para pemateri dan teman-teman mahasiswa. Semoga tetap semangat dan jaga kesehatan, dan acara pada siang hari ini penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa saya akhiri dengan membaca alhamdulillah. Amin. Nanti mungkin untuk sesi berikutnya bagi mahasiswa yang sidang-sidang berikutnya pun akan berlaku untuk mengadakan suatu kegiatan, kalau bisa mungkin sebelum ya, kalau saya harap sebelum sidang itu sebagai prasyarat untuk persyaratan menuju sidang. Tapi kalau ya seharusnya gitu ya,
Jadi harapannya nanti pada saat mereka yang akan mengikuti sidang harusnya persyaratan di awal gitu. Jadi, Ya. nah ini mereka-mereka yang sedang bimbingan kalau bisa di plus berikut bagaimana cara pembuatan artikelnya gitu. Jadi yang sekarang sedang berjalan ini, ya, yang nanti akan berakhir di bulan akhir Januari itu sudah selesai bimbingan skripsi. Nah itu harus ada sesi berikutnya di samping dia bimbingan skripsi, ada satu pemateri dari masing-masing dosen pembimbingnya itu mengarahkan untuk memberikan Pembuatan artikel. pembuatan artikelnya gitu loh. Jadi begitu selesai ACC, nah itu artikel sudah tinggal publish saja, publish kemudian tinggal screenshot dokumen yang telah dipublishnya gitu. Jadi sejalan jalur, satu jalur. Tapi kalau dengan cara yang sekarang sudah ya sudah, tapi tidak salah juga sih karena ada yudisium juga. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri dengan pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.